Kalau saya, Twitter saya followernya 2 juta, terus dirampas. Lebih parah lagi itu. Saya pernah menghilang, Rocky. Ya, dan nggak tahu. Kan mestinya negara bertanggung jawab, karena itu hak saya tuh. Hak saya untuk menyebarkan informasi diambil oleh orang lain itu. Bukan pemerintah kan? Saya duga pemerintah dan saya tuduh pemerintah tuh. Ya karena saya mesti menuduh. Anda boleh bilang bukan, ya, tapi saya tuduh pemerintah. Oke, terus. Yes, oke, saya balik pada tema ini. Ada satu kekacauan sebetulnya. Karena bahasa Indonesia itu menggabungkan dua pengertian Inggris, liberty dan freedom itu. Itu soalnya tuh. Sehingga yang diterangkan tadi baik oleh Fajrul, Kapita juga ngaco itu. Saya pelan-pelan ya. Ini kebebasan yang tidak bebas gitu. Rocky bicarain kebebasan sudah selesai bicara. Jangan ngaco. Jangan yang ngomongnya ngaco nih. Ya, karena Rocky aja belum ngomong udah ngaco. Gimana nih? Ya karena itu nanti evaluasi di mana ngaconya itu. Ya. Jangan sampai ngaco terus. Oke, kalau gitu saya mulai dengan soal Kapita nih. Dia mulai dengan nama aja udah ngaco. Kapitra. Iya, Kapitra. Udah, gini. Oke. Anda nanti saya kasih untuk menjawab. Dia dulu. Oke ya. Kalau nggak habis-habis. Undang-undang ITE mengancam kebebasan. Sebetulnya kebebasan itu tidak diancam oleh undang-undang. Kebebasan itu diancam oleh arogansi kekuasaan. Undang-undang itu cuma alat. Kalau nggak ada ITE pun undang-undang pornografi dipakai untuk membatasi kebebasan. Undang-undang tentang kehutanan bisa dipakai untuk mengancam kebebasan itu. Jadi itu poinnya tuh. Kalau pemerintahnya berakal, tidak dungu, bahkan dia tidak akan pakai undang-undang apapun. Karena dia mengerti ada beda antara kebebasan dan liberty. Nah itu yang saya mau terangkan sekarang tuh. Sebelum saya masuk ke situ, keterangan dulu buat saudara Kapitra. Kebebasan dan kewajiban itu tidak korelatif pada diri orang. Nah predikat itu yang Anda nggak mengerti itu. Kalau saya punya kebebasan, saya tidak punya kewajiban untuk membatalkan kebebasan itu. Akibatnya resultantenya 0. Saya punya kebebasan, tapi saya wajib untuk tidak mengucapkan kebebasan itu. Nggak ada gunanya pengertian kebebasan itu. Nanggap nggak poin itu? Lanjutkan, nanti saya balas. Oke, artinya. Saya jawab. Kenapa begitu? Karena kebebasan artinya fakultas di dalam diri saya untuk memutuskan itu. Itu dalilnya tuh. Jadi kalau saya memilih untuk memutuskan menghina orang dan memilih memutuskan memuji orang, dua-duanya adalah keputusan saya. Itu artinya saya bebas memutuskan. Kalau dibilang Anda tidak boleh menghina orang, maka saya hanya diwajibkan untuk memuji orang. Artinya saya nggak punya kebebasan. That's the philosophy itu. Jadi kalau Anda nggak paham soal begituan, ngoceh panjang lebar pun akhirnya Anda terjebak pada putaran-putaran retorika aja tuh. Nah kalau saya punya kebebasan, itu namanya saya manusia. Beda dengan benda gitu. Jadi speaker. Saudara Fajrul Rahman dia nggak punya kebebasan. Karena dia mengikatkan diri pada istana. Maka dia cuma boleh menjadi juru bicara. Dia nggak boleh, di luar yang dia pikirkan nggak boleh. Kecuali dia berhenti itu. Itu akibatnya. Kalau kebebasan itu mencari suaka pada kekuasaan. Maka dia akan didikte oleh kekuasaan itu. Itu fundamental pengertiannya itu. Demikian juga kalau Anda anggota partai politik, Anda punya pikiran lain, kalau fraksinya bilang stop, ya stop itu. Nah kebebasan macam itu bukan itu yang dibicarakan di dalam forum hak asasi manusia. Jadi jangan diputar-putar dulu. Oke, saya masih lanjutin ya. Oke. Sekarang, kalau saya punya kebebasan, saya bisa memilih dengan tanggung jawab saya sendiri itu. Jadi jangan disuruh tuh. Nanti orang bilang kalau Anda punya kebebasan Anda mesti netral. Loh Anda suruh saya netral artinya Anda minta saya tidak bebas. Itu soalnya. Jadi cobalah ini forum semacam ini sekaligus saya kasih kuliah gitu deh. Sekarang kalau saya bikin tindakan untuk menghasilkan kebebasan saya. Sekarang ya act untuk menghasilkan kebebasan saya. Yang boleh menghalangi saya itu bukan orang tapi negara tuh. Di situ masuk konsep liberty. Jadi kebebasan itu adalah kondisi internal saya sebagai manusia, as such gitu, ansik gitu.
Liberty itu adalah kesepakatan di dalam komunitas. Kalau saya berhubungan dengan orang, bekerja di situ liberty. Yang diaktifkan oleh hukum-hukum negara. Karena tindakan saya bisa merugikan orang lain. Karena itu negara mesti batasi saya. Itu yang namanya persetujuan-persetujuan sosial. Jadi kebebasan nggak bisa dibatasi. Begitu Anda batasi kebebasan, Anda bikin orang itu jadi benda gitu. Logika dasar itu mesti dipegang dulu. Supaya nanti kita bikin ada kebebasan dan kebebasan tanda petik yang kita sebut liberty. Bahasa Indonesia nggak punya konsep itu. Itu kelemahan bahasa kita. Inggris punya freedom dan liberty gitu. Freedom itu adalah kondisi internal manusia tuh. Boleh dicabut gitu? Nggak bisa dicabut. Begitu Anda cabut, Anda jadi benda. Thing in itself gitu. Bukan thing for itself gitu. Das Ding an sich. Berhenti Anda bukan sebagai makhluk gitu. Begitu kebebasan dicabut. Jadi kalau siapa tadi yang ngomong itu tidak absolut. Absolut, kebebasan itu absolut. Kalau Anda bilang tidak absolut, Anda menurunkan diri Anda jadi benda gitu. Bukan jadi monyet, monyet masih punya kebebasan. Jadi batu itu. Karena menggeletak begitu aja tuh. Jadi status ontologi itu yang mesti dipahami. Kalau mau berdebat, mesti kuat konsepnya gitu. Satu tuh. Apa lagi ya? Coba ingatin. Satu-satu. Sekarang udah dapat ya poin? Udah hilang? Udah, kalau udah oke, udah. Saya cuma Referensinya mau udah ngajar, hilang. saya nggak ngerti. Biar saya jawab nih. Belum. Nanti salah lagi jawabnya, saya terangin lagi nanti itu. Dia masih Nah, saya ingin membandingkan mana Oke, coba. pemerintah yang dungu atau Rocky yang dungu. Coba, Enggak, coba, enggak, saya tunggu dengar dulu. dulu. Saya dia break. masih punya poin lain. Nanti Anda harus jawab lagi. Ayo. Oke, sekarang soal kritik pada presiden itu. Satu waktu saya bilang begini, presiden tidak paham Pancasila itu. Lalu saya dilaporkan ke polisi itu. Loh itu keputusan saya untuk mendeskripsikan pengetahuan presiden itu. Kalau saya bilang presiden paham Pancasila, saya pasti dipuji. Padahal dua-duanya adalah deskripsi, bukan evaluasi. Kan ini soal pengetahuan, saya bilang presiden tidak punya pengetahuan tentang Pancasila. Saya tidak menghina, saya menggambarkan itu sebagai pilihan saya berdasarkan kebebasan saya untuk menganalisa, maka saya ucapkan itu. Jadi mengapa kalau saya mengucapkan yang disebut negatif, dilaporkan, kalau yang positif justru dipuji gitu. Padahal dua-duanya statusnya adalah ucapan. Bisa nanggap nggak, Kapitra dan teman-teman Anda? Gini, kan itu ajaib kan? Saya susah, susah Pak menangkap Karni, gunung. saya mohon Ya hak karena, bicara. karena itu jadi susah. Saya mohon hak nangkap, bicara karena juga. Tidak mohon hak bicara. Tidak, Sebentar, tidak sebentar. dibiasakan untuk berpikir sistematis dan konseptual gitu. Cukup, Anda cukup dulu. Oke, Bang Karni, sambung nanti ya. saya mau balas dulu Bang Karni. Ya ini semua orang mau jawab Anda. Oke, dulu. nanti saya jawab ulang. Bang Karni, karena dia banyak. Ya udah, tapi jangan panjang-panjang. Oke, saya ingin katakan begini. Rocky tidak mengerti apa yang namanya universitas hak. Sehingga dia lupa tentang kewajiban dia. Ketika orang bicara, menjadi kewajiban Anda mendengarnya. Ketika Anda Lain lagi, ini kan saya mulai dari awal yang Anda katakan, ya. Nah, Anda bicara kebebasan, tapi Anda sebenarnya sedang mengeksplorasi kedunguan Anda sendiri, karena dengan keliaran-keliaran berpikir, dengan loncatan-loncatan yang justru tidak sistematis. Anda ingin memaksakan orang masuk ke dalam pikiran Anda, dan orang ingin menjadi Anda. Itu yang tidak bebas sebenarnya. Itu yang menamai memonopoli kebenaran. Sementara ketika Anda punya hak, maka kita punya kewajiban menghargai pendapat Anda.